dan seluruh kehidupannya untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Islam. Jadi Islam hari ini sampai ke tengah-tengah kita, itu semuanya tidak lepas dari jasanya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra. Dan sampai hari kiamat kita tidak akan pernah bisa membalas dan menggantikan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Sayyidah Khadijatul Kubra. Wa fazat bi khidmatihi. Sayyidah Khadijah mendapatkan keberuntungan dengan dia berkhidmah. Jadi dia sebagai seorang istri, sebagai seorang sahabat, dia juga berkhidmah kepada Nabi Muhammad. Dia mengabdikan dirinya untuk Nabi Muhammad. Wa syahidat yauma bi'asatihi, dan Sayyidah Khadijah adalah orang yang menyaksikan pada hari ketika Nabi Muhammad SAW dilantik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Dia menyaksikan. Wa qamat bi ta'yidihi fi da'watihi. Sayyidah Khadijah adalah orang yang gigih, teguh mendukung dakwahnya Nabi Muhammad. Wa muwazaratihi wa nusratihi, di dalam mendampingi beliau dan di dalam memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita ingin mengenal lebih jauh siapa sebenarnya sosok Sayyidah Khadijatul Kubra Ummul Mukminin. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, mudah-mudahan Allah menurunkan harum-haruman di dalam kubur beliau. Hiya Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Sayyidah Khadijah ini adalah dia putrinya Khuwailid. Sedangkan Khuwailid adalah putranya Asad. Dan Asad adalah putranya Abdul Uzza, dan Abdul Uzza adalah putranya Qusay. Wa tajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Qusay alladhi jama'al qabail al-Quraisyiyah. Nah, pertemuan nasabnya Sayyidah Khadijah ini dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW bertemu nanti di kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Qusay. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay. Ya, bin Qusay. Yang mana Qusay ini disebut di dalam tarikh disebut sebagai sebutannya Mujammi'. Mujammi' ini orang yang menghimpunkan kabilah-kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy itu kan banyak. Begitu banyak yang bisa menyatukan agar supaya tidak terjadi perpecahan, itu adalah kakeknya Nabi, kakeknya Sayyidah Khadijah yang bernama Qusay. Terus ke atas Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Terus bersambung kepada Nabiullah Ismail Az-Zabih ibni Ibrahim Khalilur Rahman sampai bersambung kepada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Yang mana semua orang yang membawa cahayanya Nabi Muhammad ini semuanya adalah orang-orang yang mukmin. Laki-laki dan perempuan, laki-laki adalah orang yang mukmin, sempurna imannya, yang perempuan juga adalah orang yang mukminah. Jadi cahaya ini selalu berada di sulbi orang-orang yang sujud kepada Allah dan berada di rahim orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah Al-Qastalani menyebutkan wa taqallubaka fis sajidin. Cahaya itu selalu dia berada di posisi, berada di tempat-tempat orang yang sujud kepada Allah. Ini satu dalil yang membuktikan bahwasanya ya, nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Adam alaihi salam
semua adalah orang-orang yang bertauhid, semua adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah makhluk pilihannya Allah, pastilah yang menjadi pendampingnya juga orang yang pilihannya Allah. Sayyidah Khadijah adalah orang yang dipilih, yang sudah direncanakan, yang ditakdirkan oleh Allah kelak nanti akan menjadi pendamping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qusay. Qusay ini adalah orang yang membuat satu aturan. Kalau hari Jumat di zaman jahiliyah ya. Jadi kita kalau mendengar zaman jahiliyah, kita jangan berpikiran semua orang-orang yang ada di Mekah itu semuanya pada jahil. Tidak. Ya. Ini ada satu keluarga anbiya. Ya, keluarganya nabi, para nabi, yaitu keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keluarga yang bertauhid. Ala millati Ibrahim Khalilur Rahman. Pada hari itu disebut namanya Yaumul Arubah atau Yaumur Rahmah. Jadi pada hari itu Sayyidina Qusay mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy dan dia berpidato. Dan dia menceritakan bahwasanya kelak nanti dari turunan kita akan lahir seorang nabi. Nabaun azim. Kalau dia sudah datang, aku pesankan kepada anak turunan kalian semua, ikutilah orang yang membawa nabaun azim tersebut. Ya, Sayyidina Qusay. Dialah yang pemilik Darun Nadwah. Qusay. Dialah pemilik liwa. Dialah pemilik hijab. Jadi kalau orang ke Mekah untuk rifadah, untuk menerima tamu, siqaya, memberi minum, semua yang memegang adalah kakeknya Nabi Muhammad, kakeknya Sayyidah Khadijah yang bernama Qusay. Setiap keputusan mesti di rumahnya Qusay yang disebut Darun Nadwah. Itu yang punya siapa? Sayyidina Qusay. Wa ummuha. Ibunya Sayyidah Khadijah. Siapa ibunya? Fatimah bintu Zaidah bin Al-Asam bin Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Dari nasabnya kakeknya Nabi Muhammad SAW juga. Ketemu di Lu'ay bin Ghalib. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Fa'akrim hadan nasab at-tahir. Alangkah mulianya nasab yang suci ini. Alladhi huwa nasabu asyrafil habaib. Yang mana nasab ini adalah nasab semulia-mulia orang yang dicintai. Jadi ini keluarga di zaman itu dicintai, di zaman jahiliyah itu. Qad hafidhahullahu ta'ala min arjasil jahiliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Sayyidah Khadijah ini min arjasil jahiliyah dari kekotoran, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dikerjakan oleh masyarakat jahiliyah. Di zaman itu ada orang minum khamar, ya, orang berjudi, orang melakukan hal-hal yang di luar daripada syariat Nabi Ibrahim. Ya. Ini Sayyidah Khadijah terjaga. Fa'ahata irda hadis Sayyidah Zakiyah. Ini mencakup seluruh kehormatan Sayyidah Zakiyah. Ya, seorang pemimpin yang cerdas. Wasanahu min kulli aziyatin wa baliyah, dan beliau terpelihara dari segala sesuatu keburukan ataupun musibah-musibah, bencana-bencana yang buruk.
biriayatihi wa inayatihi al-bahirah, dengan penjagaan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kanat tulaqabu bisayyidati thahirah. Oleh karenanya beliau dijuluki sebagai Sayyidah At-Tahirah, disebut perempuan yang suci. Yang namanya suci berarti dia tidak pernah bersentuhan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang musyrikin. Ya. Sayyidah At-Tahirah. Jadi ini nama ibunya Fatimah. Kelak nanti dia akan mempunyai seorang putri, namanya juga Fatimah. Sayyidah Khadijah nanti dia mempunyai besan. Atau kalau bahasa kitanya warang. Juga namanya Fatimah. Karena putrinya Sayyidah Fatimah Zahra menikah dengan Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibunya namanya Fatimah binti Asad bin Hashim. Ya. Ini nama-nama ini sudah diabadikan di zaman itu. Tidak semua orang ada namanya Fatimah. Nama ini hanya disematkan kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Washtaharat al-gibuha bi kubra, dan sangat terkenal lakabnya dengan sebutan al-kubra, perempuan yang agung. Kenapa demikian? Li'idhami sya'niha bil ma'ahidil ukhra wa hiya bidzalika haqqu wa ahra. Karena memang kedudukannya yang begitu besar dan memang itu pantas untuk disandang atau dipangku kedudukan itu oleh Sayyidah Khadijatul Kubra. Fakanat radhiyallahu anha, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, beliau meneruskan di dalam tulisan beliau, adalah radhiyallahu anha mutakamilatan husnan wa aqlan. Orangnya sempurna, akalnya sempurna, husnan, dan orangnya baik, orangnya bagus. Ini Sayyidah Khadijah. Wa jamalan, dan orangnya cantik. Wa fadlan, dan memiliki keutamaan. Hazimatan rasyidatan fi jami'i umuriha. Orangnya memiliki pandangan yang sangat luar biasa di dalam segala urusan. Jadi di dalam segala urusan tidak pernah ada sembrono di situ. Selalu dipikirkan dengan matang, selalu tepat di dalam keputusan-keputusannya. Hasanat tadbir, di dalam mengatur sesuatu bagus, indah. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin ini memiliki onta tidak sedikit banyaknya, ada 80.000 ontanya. Dan rumahnya besar. Rumahnya besar. Ditutup dengan sutra. Sayyidah Khadijah. Itu orang kalau pergi ke Ma'la, ada tempat yang namanya Hajun. Itu pemakaman yang begitu besar, milik siapa? Milik Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena dia orang kaya, dia tidak mungkin dia mau ditanam di tempat kuburnya orang lain. Itu miliknya dia. Hajun namanya. Za firasatin gawiyah. Za firasatin gawiyah. Sayyidah Khadijah ini memiliki firasat yang sangat kuat. Orang tidak bisa memiliki firasat kalau dia tidak memiliki cahaya. Orang tidak bisa masuk cahaya itu kalau orang itu bukan orang yang beriman. Apa sabda Nabi SAW? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian kepada firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahayanya Allah. Berarti Sayyidah Khadijah memiliki firasat ini menunjukkan dia memiliki
iman yang sempurna. Wa himmatin aliyah, dan orangnya memiliki semangat yang sangat tinggi. Laha nadharun sakib, pandangannya begitu tepat. Ma ma'rifatun daqiqatun fil awaqib, dan orangnya memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa di dalam sebab dan akibat. Kalau bikin begini nanti akibatnya ini. Dia punya pengetahuan tentang itu. Ini menunjukkan bahwa Sayyidah Khadijah ini lahir di dalam keluarga yang terpelajar, keluarga yang terdidik, keluarga yang terhormat, keluarga yang penuh dengan adab dan akhlak di dalam rumahnya. Aganahu Allah Ta'ala bisa'atin ni'am. Allah memberikan kepada beliau kekayaan dengan nikmat yang sangat luas. Itu armada perdagangannya, ada yang ke Syam, ada yang ke Irak, ada sampai ke Bahrain, sampai ke Yaman, sampai ke Mesir. Ini perdagangan Sayyidah Khadijah. Sedikit kita ungkapkan. Kita sering membaca di dalam Al-Quran, di dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Orang Quraisy itu punya kebiasaan dia berjalan di musim panas dan di musim dingin. Nah, siapa yang membuat rute perjalanan musim panas dan musim dingin? Para ahli tarikh menyebutkan bahwasanya yang membuat rute perjalanan musim panas dan musim dingin ini adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Dia adalah Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf dengan saudaranya Sayyidina Muttalib bin Abdi Manaf. Kalau musim panas, mereka buat rute perjalanan perdagangan sampai ke negeri Syam. Kalau musim dingin, mereka pergi berdagang ke negeri Yaman. Itu Sayyidina Hashim dan Sayyidina Muttalib. Nah, Muttalib ini siapa? Muttalib ini adalah yang disebut di dalam fikih Syafi'i orang yang termasuk diharamkan untuk menerima zakat. Bani Hashim dan Bani Muttalib, inilah Muttalibnya. Muttalib bin Abdi Manaf dan Hashim bin Abdi Manaf. Ketika Syaibatul Hamdi lahir di kota Madinah, Sayyidina Hashim berpesan kepada saudaranya, wahai saudaraku Muttalib, kalau aku habis umur, nanti bawalah putraku Syaibatul Hamdi, besarkan dia di kota Makkah. Dibawalah oleh Muttalib Syaibatul Hamdi ini. Kenapa disebut Syaibatul Hamdi? Syaibah itu artinya rambut yang berwarna putih. Ketika lahir ada beberapa helai rambut yang berwarna putih di kepalanya. Diberi nama Syaibatul Hamdi. Orang ini akan mendapatkan banyak pujian. Dibawa oleh Muttalib sampai ke Mekah. Orang bertanya, Muttalib, siapa yang kamu bawa? Dia bilang, Abdi. Sejak saat itulah Syaibatul Hamdi lebih dikenal dengan sebutan orang Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nah, Muttalib ini siapa? Muttalib ini adalah datuknya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib. Cintanya kepada kakaknya yang bernama Hashim, dia beri nama anaknya adalah Hashim bin Muttalib. Ya, sedikit. Jadi ini ada hubungan. Ada hubungan. Jadi pantas Imam Syafi'i sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW karena memang asal usul pokok daripada nasabnya berasal dari suku Quraisy. Fakana tastajirur rijal yutajiru fi dzalika bil halal. Nah, Sayyidah Khadijah sudah menjalankan ilmu bermuamalat namanya istijar. Ya. Untuk berdagang dengan cara yang halal, fatudharibahum dengan cara
mudharabah. Jadi dia menyerahkan, mudharabah itu menyerahkan ya hartanya kepada orang lain untuk didagangkan, lalu yang membawa tadi diberikan bagian daripada keuntungan harta itu. Bayangkan Sayyidah Khadijah menghidupkan orang-orang Mekah, menghidupkan ekonominya sangat luar biasa. Disebutkan liyutajira di sini. Bidzalika bil halal. Berarti Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid sudah mengenal ilmu halal dan haram. Sudah ada. Yang mana di zaman itu praktek riba sangat luar biasa. Rentenir sangat luar biasa. Tapi ini orang yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang untuk dijadikan pendamping untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit terus kita melanjutkan kisah ya. Artinya ada Al-Fakir ambil di sini, tidak semuanya harus dibaca. Ketika sampai waktu mau pernikahannya Sayyidah Khadijah, pernikahannya Rasul dengan Sayyidah Khadijah, siapa yang melamarkan ini? Yang melamarkan adalah pamannya. Siapa paman beliau? Sayyidina Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Abi Thalib adalah seorang yang mukmin. Abi Thalib. Siapa Abi Thalib namanya? Abi Thalib namanya Abdu Manaf. Abi Thalib sama ayahnya Nabi Muhammad SAW saudara satu ibu satu bapak. Akhun syakik kalau bahasa Arabnya, saudara sekandung. Siapa nama ibunya? Abi Thalib. Siapa nama ibunya? Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Namanya Fatimah binti Amr bin Aid Al-Makhzumiyah, dari Bani Makhzum. Namanya juga Fatimah. Siapa ini Bani Makhzum? Bani Makhzum ini adalah keluarga suku Sayyidah Ummul Mukminin Ummus Salamah. Itu dari Bani Makhzum. Nah, ketika lamaran sudah diterima, sampailah waktu untuk melangsungkan acara pernikahan. Siapa yang membacakan khutbah nikah? Sayyidina Abi Thalib. Ini yang menunjukkan bahwasanya Sayyidina Abi Thalib ini orang mukmin. Tidak mungkin pernikahannya seorang nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang membacakan khutbah nikahnya umpama orang yang tidak mukmin. Ini mustahil. Nabinya pilihannya Allah, istrinya pilihannya Allah. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabinya para anbiya ya nabi kita. Ya. Dia membacakan khutbah nikahnya, ini cukup terkenal, tersebut di dalam kitab Sirah Nabawiyah ya, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, di dalam Sirah Ibnu Hisham itu disebutkan. Apa bunyinya? Dia bilang alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim. Segala puji bagi Allah. Nah ini. Dia sudah memuji Allah. Berarti dia bertauhid. Segala puji bagi Allah. Bukan atas nama yang lain. Kalau yang lain bisa orang mengatasnamakan Lata wal Uzza dan yang lain-lainnya. Tapi dia di sini membuat satu pujian. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kami dari keturunannya, anak keturunannya Ibrahim. Dia bangga menjadi keturunannya Nabi Ibrahim. Berarti dia turunan Anbiya. Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Wa zar'i Ismail, dari putranya Ismail. Karena Nabi Ibrahim
mempunyai 2 orang putra. Ya. Yang pertama lahir adalah Nabi Ismail dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Ketika itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Nah, ketika Nabi Ibrahim berumur 100 tahun, lahirlah seorang putra dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Lahirlah seorang nabi yang bernama Nabiullah Ishak alaihissalam. Dari Ishak lahirlah Nabi Yakub yang melahirkan Banu Israel. Dari keturunan itu nanti lahirlah di situ Nabi Musa bin Imran, Nabi Harun bin Imran, Nabi Yusuf bin Yakub, ya, Nabi Yunus bin Matta, semua para anbiya, termasuk Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman bin Daud, Nabi Yahya bin Zakaria, Imran, Maryam binti Imran, Isa ibnu Maryam. Ini turunannya dari Nabi Ishak. Ini yang dibanggakan dari turunannya Nabi Ismail. Wa dhi'i Ma'ad, dari keturunannya Ma'ad, wa unsurin Mudar, dan dari keturunannya Mudar. Wa ja'alana hadanata baitihi, yang telah menjadikan kami menjadi penjaga Ka'bah. Wasawasa haramihi wa ja'ala lana baitan mahjujan, yang mana Allah menjadikan untuk kami satu rumah yang mana orang setiap tahun berhaji di situ. Ini Ka'bah sudah di zaman itu orang sudah pergi haji. Pergi haji. Nah, orang tawaf di Ka'bah 7 kali putar. Ini syariat Nabi Muhammad belum datang. Nah, yang menentukan sab'atu aswat 7 kali putar, siapa? Dia adalah Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim. Dan dia adalah orang yang penemu air Zam-Zam yang mana sudah sekian tahun hilang, tertutup oleh pasir. Dialah yang menemukan kembali air Zam-Zam itu bersama putranya yang bernama Haris bin Abdul Muttalib. Wa haraman aminan, yang memberikan kepada kami tanah haram yang penuh dengan keamanan. Wa hadzal baladul amin. Wa ja'alana al-hukama'a 'alan nas, yang menjadikan kami menjadi orang-orang yang memberikan keputusan atas hukum-hukum di antara manusia. Kalau ada terjadi persengketaan, ada yang harus diputuskan, itu nanti datangnya ke mana? Ke rumahnya Bani Hashim. Terus Sayyidina Abi Thalib melanjutkan, summa inna ibna akhi hada, sesungguhnya anak putraku ini, anak putraku Muhammad bin Abdullah, yang bernama Muhammad putranya Abdullah. Dia awali dengan ibna akhi, anak putra. Ini hada min sulukil adab. Dia tidak langsung menyebut langsung namanya Rasul. Ini keluarga Anbiya. Ibnu akhi, semua di paman-pamannya Nabi, semua. Termasuk Abu Lahab menyebutkan ibnu akhi. Semua, begitu. Ini pendidikan rumah Anbiya. Di dalam Al-Quran, Allah kalau memanggil Rasulnya dengan sebutan apa? Ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudassir. Allah memanggil dengan sebutan-sebutan yang indah untuk Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau kita ingin menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad, sebutkanlah keindahannya Nabi Muhammad. Jangan kita membawa bahasa-bahasa yang merendahkan atau memojokkan kepada Nabi, jangan. Karena Allah menyatakan wa rafa'na laka dzikra. Allah menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW itu tinggi. Gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa menambah kerinduan, ketakziman, penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ini contoh. Kita tidak boleh, kalau menurut Ibnu Hajar di dalam kitab beliau,
Tidak boleh kita menyebutkan begini. Kalau bahasa kitanya, kasihan Nabi itu anak yatim. Enggak boleh begitu. Atau kasihan Nabi kita itu beliau menggembala kambing karena kesusahan. Enggak boleh. Menggembala kambing ini termasuk kemuliaan dan kesempurnaan Nabi. Karena al-anbiya semuanya, mulai zaman Nabi Adam, semuanya menggembala kambing. Oleh karena itu, diajarkan oleh guru kami, Syekhana Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atta Az-Zabidi, kata beliau, kita ini harus pernah memelihara kambing walau 1 hari. Umpamanya kita beli kambing, belilah kambing, ya. Mau dipotong umpama mau lebaran, beli. Enggak apa-apa, kita 1 kali waktu kita bawa di kambing. Kita pegang talinya, terus dia makan rumput di tempat yang halal. Karena ini termasuk sunanul anbiya. Ya. Begitu juga tentang kalimat yatim. Ini juga adalah merupakan suatu kesempurnaan, kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jangan sampai kita meletakkan hal ini kepada seolah-olah ada sesuatu yang kurang kepada Nabi Muhammad. Jangan. Ibnu Hajar juga menyebutkan begini. Kata Ibnu Hajar, nggak boleh kita bilang Nabi itu kalah dalam peperangan. Ibnu Hajar dalam kitab Al-I'lam Biqawati'il Islam, nggak boleh. Yang kalah dalam peperangan siapa? Orang yang tidak taat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah membuat peta kemenangan. Gini, begini, nanti begini. Yang kalah siapa? Yang tidak. Karena dia tidak taat, mereka kalah. Kalau Nabi tidak. Itu Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau mau berbicara tentang kemuliaannya Nabi, azim, ya. Azim, agung. Kita tidak bisa mengukur keagungannya Rasul. Karena Allah yang maha agung, yang menyebutkan wa innaka la'ala khulqin azim. Ya. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai candaan-candaan. Ya jangan. Jangan. Wa inna ibna akhi hada Muhammad ibn Abdullah la yuzanu bihi rajulun illa rajaha. Tidaklah dia ditimbang dengan laki-laki dari orang Quraisy kecuali Nabi Muhammad SAW sebagai pemenangnya. Silakan. Katanya Sayyidina Abi Thalib, kalian ingin bertanding kejujuran dalam nasab, dalam kepribadian, dalam akhlak, dalam perangai, dalam tutur kata, dalam segi apapun, illa raja, kecuali Nabi akan menjadi pemenangnya. Fa in kana fil mali kullun, jika dalam segi harta itu sedikit. Karena kan datang kepada rumahnya Sayyidah Khadijah orang yang sangat kaya raya. Fa innal mala dhillun zailun, katanya Sayyidina Abi Thalib. Karena harta adalah dhillun jailun. Dia laksana sebuah naungan yang akan hilang seperti awan. Dia menaungi, nanti dia akan pergi. Wa amrun hailun, dan suatu perkara yang akan berpindah-pindah. Lihat orang memiliki harta, itu hanya seumur hidup. Ketika dia mati, otomatis pindah kepada ahli waris. Ketika ahli waris ini sudah dia miliki itu harta, ternyata dia perlu, dia jual lagi kepada orang lain. Orang lain lagi yang memiliki, begitulah kehidupan dunia. Dia pindah berpindah. Wa Muhammadun man qad arabtum qarabatahu. Ini adalah ibna akhi Muhammad yang sebagaimana kalian kenal kekerabatannya. Qad khataba Khadijah binta Khuwailid, melamar kepada Sayyidah Khadijah putrinya Khuwailid. Wa badalaha minas sadaqi ma ajiluhu wa ajiluhu min mali kada wa huwa wallahi ba'da hadzal lahu naba'un adhim. Demi Allah, setelah ini lahu naba'un adhim. Dia adalah pembawa berita yang sangat agung. Artinya di sini
Ini nanti kelak dia akan menjadi seorang nabi. Dia adalah rasul. Ini Sayyidina Abi Thalib sudah menyatakan di dalam itu. Wa qatbun jalil. Dan dia nanti akan berdialog dengan orang dengan dialog yang sangat memukau, yang sangat istimewa. Nabaun azim. Sebagaimana dulu artinya orang-orang dulu dituruni oleh namus, malaikat Jibril. Kan pernah dikisahkan. Ketika Nabi menerima wahyu pertama bertemu dengan Sayyidah Khadijah, istrinya menceritakan kabar itu. Dia kata Sayyidah Khadijah, ayo kita pergi ke tempat Ibnu Ammi, kepada anak pamanku Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, pergi ke situ. Diceritakan oleh Nabi Muhammad. Apa katanya Waraqah bin Naufal? Hada huwa namus. Ini adalah Jibril. Artinya suamimu ini adalah seorang nabi, wahai Khadijah. Nah, itu. Summa qama Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal berdiri. Apa katanya Waraqah bin Naufal? Alhamdulillahilladzi ja'alana kama dzakarta. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami, menjadikan kita sebagaimana yang telah engkau sebutkan ya Abi Thalib. Wa faddalana ala ma adatta, dan memberikan anugerah sebagaimana yang kau sebutkan tadi. Panahnu sadatul Arab wa qadatuha. Kamilah pemimpin-pemimpin Arab. Kitalah pemimpin-pemimpin Arab. Wa qadatuha, yang menjadi tokoh-tokohnya. Wa antum ahlul lidzalika kullihi, dan kalian semua adalah orang yang sangat berperan dalam semua itu. La tunkirul ashiratu fadlakum, tidak ada satu keluarga pun di mana yang mengingkarinya. Wala yaruddu ahadun minan nasi fakhrakum wa syarafakum, dan tidak ada orang yang menolak satu orang pun dari manusia ya kemuliaan kalian, keagungan kalian. Wa qad ragibna fil ittisali bihablina, kami pun sangat ingin menjalin pertalian kekeluargaan ini. Fashhadu, saksikanlah, katanya Waraqah bin Naufal, alayya ya masyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Jadi tokoh-tokoh Quraisy di Mekah ini semuanya lagi kumpul waktu itu. Bi anni kad zawwajtu Khadijah binta Khuwailid. Ya. Sesungguhnya aku menikahkan, mengawinkan Sayyidah Khadijah, putrinya Khuwailid, min Muhammad ibn Abdullah ala 500 dirham. Cuma sekali. Dia yang mengagetkan. Faqala Abu Thalib. Apa jawabnya Sayyidina Abi Thalib? Kad ahbabtu ayyashrakaka ammuha. Faqala ammuha. Aku kepengen juga pamannya Khadijah yang lain juga ikut bersuara. Faqala ammuha. Ishhadu, saksikanlah. Ya ma'asyara Quraisy, wahai semua orang-orang Quraisy, anni kad angkahtu Muhammad bin Abdullah Khadijah binta Khuwailid wa syahida ala dzalika sanadidu Quraisy. Semua menyaksikan. Ya, ini peristiwa yang sangat luar biasa. Sayyidah Khadijatul Kubra ya memiliki kemuliaan yang sangat agung. Di antaranya adalah annaha abdalun nisa'il Mustafa bitamam, bahwasanya beliau adalah istrinya Rasulullah yang paling utama dan tidak pernah tergantikan di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil hadis an Sayyidil Anam annahu qala sayyidun nisa'il alamin Maryamu summa Fatimah summa Khadijah summa Asyatu imra'atu Fir'aun. Jadi pemimpin wanita alam semesta ini yang pertama adalah Maryam, kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyidah Khadijah, kemudian Asya imra'atu Fir'aun. Ya. Di akhir perjalanannya Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Ya, kita ke penghujung karena sudah 48 menit ya. Walamma tammat lahal kamalatul bahira. Setelah sempurna kesempurnaan tugasnya Sayyidah Khadijatul Kubra, wa tawattanatur rutbatus samiyatul aliyatul fakhirah wa amtaddat anwaruha wa ayatuhal mutakasirah. Tuwfiyat radhiyallahu anha fi yaumil 11 min Ramadan. Beliau wafat radhiyallahu anha
pada hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan. Nah, alhamdulillah ini hari kita bertepatan di tanggal 11 di bulan suci Ramadan. Jadi makanya sengaja Al-Fakir tadi mikir apa ini maudhu, temanya apa. Oh ini pas tanggal 11 Ramadan kita bawa dah. Ini tentang manaqib Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan nadrah dari beliau. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Dan diizinkan nanti kita bisa memandang wajahnya kelak nanti di hari kiamat. Qabla hijrati Sayyidi Wali Adnan, sebelum baginda Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, bisalasi sinin al-asah, ya 3 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Wakila arba, ada yang mengatakan 4 tahun. Walam yusalli alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi tidak mensolatkan karena li'anna lam tusya shalah 'alal mayyit fi dzalikal am, karena syariat yang mengajarkan tentang untuk menjalankan salatul jenazah belum ada syariatnya ketika itu. Wa nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabriha, Nabi sendiri yang turun ke dalam liang kuburnya. Bayangkan ini, Nabi turun. Wa sawwa 'alaiha turab wa ahsana nuzulaha, dan Nabi yang meratakan, yang menurunkan tanahnya dengan air mata. Nabi air mata keluar. Ada beberapa kali ya Nabi kita itu yang beliau mengeluarkan air mata, di antaranya ketika wafatnya Sayyidah Khadijah, beliau mengeluarkan air mata. Ketika wafat paman beliau Sayyidina Abi Thalib, beliau juga mengeluarkan air mata. Ketika wafatnya putra beliau yang bernama Sayyidina Ibrahim, ya, putra Nabi dari istrinya Mariyatul Qibtiyah, beliau juga mengeluarkan air mata. Ketika beliau mendengar akan terbunuh cucunya Sayyidina Al-Husain, juga beliau mengeluarkan air mata. Ya. Wahiyya fadilatun lahaduna ghairiha min ummahatil mu'minin, dan ini adalah suatu keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah yang tidak ada pada ummahatil mu'minin, pada istri-istri Rasul yang lain. Rasul sendiri yang memasukkan ke dalam liang kuburnya. Alangkah beruntungnya Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu taala anha ajmain ila yaumiddin, wa kana laha min al-umr 65, umur beliau adalah 65 tahun. Wa dugmat bi Ma'la al-ma'ruf bil Hajun, beliau dikuburkan di perkuburan Ma'la yang dikenal dengan Hajun. Wa hadha in kana qad sabada bi tariqil ahad illa annahu ashtahar kafatil ibad. Nabi sangat cinta kepada Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Beliau mengatakan, inni kad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Aku diberikan anugerah oleh Allah untuk cinta kepada Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan sedikit uraian pada pagi hari ini, mudah-mudahan akan menambah kecintaan kita kepada Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, karena kecintaan itu akan mengundang, akan membawa kecintaannya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat, diberikan keselamatan dunia wal akhirat, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di dalam umur dan diberikan husnul